Kalian kebayang nggak kalau ada ekonomi bayangan yang nilainya sampai 2.200 triliun dan itu 10% dari nilai PDB kita? Ini topik yang selama ini gue anggap sepele. Kita mau ngebedah tentang ormas dan premanisme. Yang bikin parah tentang isu ini, karena kita sebagai warga Indonesia nggak sadar ini parah. Kita tuh udah biasa sama permisif kalau misalnya parkir dipungut, mau bisnis ada pengamanan. Terus mindset kita ya mereka butuh cari makan. Ternyata enggak. Ternyata ini satu rantai yang signifikan banget, yang menurut gue bisa jadi penghambat kita jadi negara maju. Kalau kalian ngerasa gue lebay, gue jelasin secara bodoh dulu ya, ini bahasa bayi. Untuk ekonomi kita maju, uang itu perlu berputar. Mulainya dari mana? Mulainya biasa dari investasi. Investasi taruh duit ke bisnis, bisnis buka lapangan pekerjaan, karyawan dapat gaji, rakyat makin punya duit, dan akhirnya konsumsi lagi ke bisnis. Jadi lingkarannya tuh muter di sana. Kalau kalian baca news dalam beberapa tahun terakhir, kita tuh selalu masalahnya di mana? Di investasi. Lebih tepatnya investasi asing. Dan kalau nggak ada uang ke bisnis, nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada karyawan yang punya duit. Itu penting buat gue jelasin sebelum kalian harus ngerti banget tentang ormas dan premanisme. Kenapa ini menjalar banget di Indonesia? Oke, gue mau mulai dari statement ini dari Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, Sani Iskandar. Dia terang-terangan bilang, ormas itu ngeganggu aktivitas produksi nasional. Investor cabut, perusahaan takut masuk, dan ruginya bisa sampai ratusan triliun rupiah. Nah, tapi itu nggak ngenilai investasi yang nggak jadi masuk Indonesia, karena dengar-dengar ada gangguan lokal. Contohnya tuh kemarin pas viral di Cilegon. Ormas lokal minta jatah dari proyek senilai 5 triliun rupiah. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Kelihatannya nggak masuk akal, tapi ini kejadian di seluruh masyarakat kita. Atau di Kalimantan Tengah, awal Mei 2025, Ormas nerima kuasa untuk nagih utang hasil penjualan karet. Nilainya tuh sampai 800 juta rupiah. Ujung-ujungnya, pabriknya disegel paksa. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, skemanya tuh menurut gue lebih kejam ya. Dan ini sistematis. Pedagang kaki lima, yang notabene tulang punggung kita, itu dipalak 1 juta per bulan, plus iuran harian 20.000, yang kalau nggak bayar, ya nggak boleh jualan. Setoran liar ini tuh bisa sampai 200-an juta per bulan, cuma dari satu titik pasar. Kalau gue bacain semuanya, nggak bakal habis beritanya. Tapi saking kesebar kecil-kecil di mana-mana, kita nggak sadar ini se-impactful itu. Tapi kan kedengarannya bias kalau misalnya orang Indo yang ngebahas tentang kasus ini. Nah, di luar, ada peneliti asal Australia namanya Ian Douglas. Dia bilang di bukunya, Politik Jatah Preman, bahwa ormas itu udah sering jadi alat politik. Dan di kawasan bisnis Indonesia itu tuh jadi kayak tangan kotornya untuk beberapa kepentingan yang tanda kutip pejabat. Sesimpel karena ini dilindungin sama sistem kekuasaan. Tapi ini bukan statement gue. Terus gue penasaran, aktivitas ini tuh sebenarnya ada angkanya nggak sih, ada datanya nggak sih? Premanisme itu masuk ke kategori kriminalitas terorganisir, dan Indonesia itu masuk peringkat ke-20. Kalau di Asia Tenggara kita tuh nomor 2, bahkan lebih tinggi daripada Filipina. Cuma kan kita harus benar-benar paham ya, ini badan yang legal. Ada ribuan ormas yang ada di Indonesia. Walaupun per 1 Mei udah ditangkap sekitar 10.000 preman, dan 56 oknum ormas sudah diberantas karena premanisme. Nah, tapi ironisnya gini, untuk kita ngerti gimana cara berantas masalah ini, kita harus ngerti dulu sedikit sejarahnya. Kenapa ormas yang awalnya dibentuk buat perjuangan rakyat, sekarang jadi tanda kutip pemerasan modern. Dan yang lebih miris, kalau kalian mikir kenapa negara biarin ini. Mari kita masuk ke lubang kelinci. Chapter 1, wadah perjuangan ke premanisme ekonomi. Nah, kalian tuh nggak salah dengar. Dulu, ormas itu simbol perjuangan. Budi Utomo 1908 lahir dari keresahan kaum priai Jawa yang pengen bangsa ini punya suara. Kalau mau punya suara, harus di satu tempat, biar suaranya lebih gede. Dan ini Sarekat Islam di 1912 muncul sebagai kekuatan massa dari rakyat kecil. Pedagang, buruh, petani akhirnya bersatu lawan penjajahan. Dan dari sana, sebenarnya kita lihat ada good news-nya. Ada di bentuk atau wadah di mana rakyat bisa berkumpul to do something big. Nah, habis itu masuk ke Orde Baru. Ormas itu bahasanya mulai dibina lah, bukan dikuatkan. Menurut gue kayak dikendalikan. Contoh yang nggak asing itu pemuda Pancasila. Karena mereka tahu ini sukses, mereka dipakai negara untuk menjaga stabilitas. Tapi tanda kutip untuk membungkam kritik juga. Ya gitulah trennya. Kalau kita lihat ada yang bagus works di Indonesia, pasti ada yang menunggangin. Pas lanjut ke reformasi, harapannya tuh ormas bakal lebih sehat. Nah, nyatanya di sini baru mereka meledak. Bisa dibilang negara tuh kasih kebebasan, tapi lupa kasih pagar-pagarnya. Akibatnya ormas tuh bisa dibikin sama sekumpulan orang tuh kayak bikin grup WhatsApp. Tinggal invite aja, siapa boleh join. Atas nama kelancaran masyarakat, yang gue pernah bahas sebenarnya di video gue sebelumnya, karena ada budaya patronase yang melindungi, tapi setor dulu bos. Mungkin kalau kita lihat orang Indonesia udah kayak ya udahlah, udah store aja lah. Mungkin kalau kebanyakan orang Indonesia itu tanda kutip pasrah dan ya udah ini budayanya. Tapi perusahaan-perusahaan kayak BYD dari China, Finfast dari Vietnam, mereka tuh sempat keganggu pas bangun pabrik di Subang. Pas ormas lokal intimidasi project, waktu itu BYD tuh hampir tunda investasi dan Finfast hampir mundur. Kayak di Bekasi, pas project Delta Mas diblokir ormas padahal tanahnya menurut gue sah. Nah, masalah
Masalahnya pas kita tahu ada penyelewengan, udah dilaporin ke polisi nggak? Dilaporin dari tahun 2022. Nanti gue bakal bahas di chapter selanjutnya. Ya tindakannya nihil. Bahkan Apindo sama Kadin udah angkat suara kalau premanisme berkedok ormas ini bukan cuma ganggu bisnis, tapi merusak iklim investasi. Yang balik lagi gue jelasin di awal, no investment, no business, no jobs, dan ini yang hambat ekonomi kita. Ekonom Indef yang bilang, praktek yang kayak gini masuk ke kategori shadow economy. Ekonomi gelap yang nggak tercatat secara resmi, dan uangnya jumbo banget. Dan ceritanya kalau sampai sini ya kayak nggak bisa diapa-apain, karena ini udah budaya. Nah tapi kan tadi gue mention tentang perlindungan kuasa, yang nggak jauh-jauh dari negara ngapain. Nah masuk ke chapter 2. Nah negara sekarang tuh jadi penonton, takut atau ikut bermain. Apa ada effort buat memberantas? Ya kalau kita sebagai netizen atau pengamat ya, kita cuma mikir ini gila banget kenapa negara diem-diem aja. Padahal kalau menurut gue ya ini tuh udah masuk kategori ancaman nasional. Kita bilang Indonesia emas lah, kita bilang ekonomi maju, tapi ternyata penghambatnya itu dari organisasi yang awalnya lahir sebagai perjuangan. Disclaimer ya, nggak semua, tapi yang udah melakukan aktivitas premanisme. Kenapa nggak bisa diberantas? Karena jumlahnya itu gila banget. Kemendagri per Maret 2024 bilang jumlah ormas di Indonesia tuh sampai 550.000 lebih. Lahir dari warisan Orde Baru, di mana ormas tuh sengaja dibina bukan buat berdaya, tapi buat dikontrol. Nah pas reformasi dibuka, ya udah jadinya kayak gini sekarang. Sistemnya gini, sekarang kalau bikin ormas, cukup daftar online, dapat legalitas, langsung bisa beroperasi. Pendaftarannya gampang, tapi nggak ada sistem pengawasan yang terbanding. Tumpang tindihnya itu gini, secara nasional ada 1.530 ormas yang terdaftar lewat SKT, tapi 553.162 ormas itu langsung berbadan hukum. Secara logika kan gini, kalau ormas sudah resmi terdaftar, makanya negara juga harusnya bisa resmi membubarkannya kan. Tinggal cabut surat keterangannya atau status badan hukumnya dihilangin. Ternyata nggak segampang itu. Karena kalau kita masuk ke wilayah hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Nah, di sini tuh masalahnya muncul. Undang-undang ini tuh ngebagi ormas dari dua bagian. Yang ada badan hukum sama yang nggak ada badan hukum. Simpelnya, lu nggak punya badan hukum pun nggak masalah. Tetap bisa hidup dan aktif selama nggak melanggar hukum. Jadi kalau dicabut SKT-nya tetap aja belum tentu bubar. Kalau kalian lihat pasal 16-18, itu yang ngatur. Ormas nggak berbadan hukum cukup punya SKT. Atau bahkan cuma didata sama camat. Nah, kedua, soal pembubaran. Kalau ormas yang berbadan hukum, pembubaran itu harus lewat pengadilan. Ini tegas banget di pasal 68 ayat 2. Pencabutan status hukum cuma bisa dilakuin kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Again, jadi kalau kita tahu bermasalah pun, nggak bisa main SKB surat keputusan bersama kayak pembubaran FPI kemarin. Itu cuma bisa cabut administrasi, bukan ngebubarin secara hukum. Nah, yang ketiga ya, nggak ada satupun pasal dalam undang-undang yang nyebut soal pelarangan simbol, atribut, atau aktivitas mantan anggota. Walaupun ormas sudah dicabut nih SKT-nya. Padahal kalau kita mikir ya, kalau dia benar-benar membahayakan negara, harusnya ada aturan soal pelarangan total. Tapi ini nggak diatur. Simpelnya gini, gue tahu agak panjang gue jelasin tadi. UU Ormas ini lebih membingungkan daripada menakutkan. Dan justru di sini menurut gue bahayanya. Karena kalau nggak jelas, bisa disalahgunain dan bisa jadi alat represi. Nah, gue nggak perlu sebut nama, tapi kalian harusnya tahu. Banyak dari ormas-ormas ini, yang tanda kutip nakal ya, itu punya backingan politik. Nah, jadi ini udah mengakar nih. Negara tuh diem karena nggak bisa atau nggak mau. Ini kenapa akar masalahnya tuh bukan ormasnya kebanyakan atau hukum yang lemah, tapi ada yang disengaja bikin sistem ini abu-abu. Ya, kelihatannya begitu. Walaupun ini opini pribadi gue ya. Selama tokoh-tokoh elit masih duduk di struktur ormas, selama hukumnya masih bisa ditafsir secara keenaknya, ya kan ada quote resminya, orang yang jahat itu bukan berarti dia jahat, tapi ada ruang untuk dia berbuat jahat. Jadi solusinya apa? Dan mungkin ini gue sebagai pengamat dan baru sadar ternyata isu ini separah itu. Solusinya ya bukan bubarin, tapi gimana cara beresin ini secara tuntas. Nah, kita harus ngerti ya, yang tadi gue bahas kebanyakan adalah aktivitas premanisme. Gak semuanya jahat, tapi karena ada ruangnya semua bisa jahat. Banyak juga kok ormas yang masih idealis, bantu warga, advokasi keadilan, aktif di sosial. Yang salah sebenarnya bukan ormasnya, tapi sistem yang ngebolehin mereka liar tanpa kontrol, sama tokoh yang nge-backing mereka. Kalau emang gerakan rakyat, then put politics out of it lah. Jadi menurut gue pertama emang dari UU ormasnya harus dibenerin. Sekarang UU-nya ambigu. Gak jelas nih bedanya ormas terdaftar, berbadan hukum, ada yang liar tapi legal. Kalau mau adil dan tegas, hukum tuh harus kasih jalur pembubaran juga yang jelas, adil, dan transparan. Nah, yang kedua, kalau emang gampang bikin, tetap harus ada effort buat gampang mengawasi. Dari cara audit, laporan keuangan terbuka, pelatihan organisasi, transparansi itu sebenarnya kunci akuntabilitas kita. Nah, yang ketiga ini agak kontroversi, tapi menurut gua banyak banget badan-badan masyarakat kalau bisa putus akses politik. Boleh lah nanti detailin di undang-undangnya, tapi kalau misalnya ada politisi aktif duduk di struktur ormas, yang paling sering terjadi adalah rawan konflik of interest. Kalau emang mau independen dan perjuangin sesuatu, ya jangan jadi alat kendaraan kekuasaan. Cuma ujung-ujungnya gini, sama kayak yang gue bahas di awal video, banyak banget kejahatan di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia yang tetap bakal jalan terus selama rakyat dan budayanya permisif. Kalau udah di tahap budaya permisif, ada salah kita nggak kritik, nggak mau lapor, nggak mau nolak pungli, ya ini yang jadi dasar kekuatan ormas liar tumbuh
sembuh dari ketakutan orang-orang baik. Best case skenario-nya, gue ngerasa kayak pertama peran gue untuk make sure orang tahu tentang isu yang segede ini. Dan gue ya dalam hati tetap berdoa juga lah, kayak nggak ada tampang tindih pihak-pihak dari pemerintah yang emang gunain ini sebagai kekuasaan politik. Semakin banyak celah-celah hukum, celah-celah instansi yang kita sadar ini tuh salah atau butuh diberesin, semakin pelan-pelan masalah Indonesia tuh bisa diberesin satu-satu. Gue tau video ini nggak bakal populer, karena nggak semua orang ngerasain ormas, kecuali kalau gue bilang ya sesimpel parkir liar lah. Cuma saking kita terbiasanya, kita nggak sadar itu tuh ngaruh ke ekonomi kita separah itu. Apalagi beberapa orang yang bilang, udahlah kasihan, kasih aja. Nggak tahu aja bahwa ini satu bagian besar dari problem yang melanda ekonomi kita. Kalian sendiri ada nggak pengalaman ormas-ormas atau premanisme, either di bisnis kalian atau tempat kalian tinggal? Ingat loh, 2.200 triliun. See you guys next video. Bye-bye.